Kita mungkin berharap, andai kata kita punya amalan, andai kata kita punya sesuatu yang baik, mungkin kita berkeinginan amalan-amalan itu sebagai amalan unggulan yang kita unggulkan. Andai kata kita melaksanakan sesuatu, pasti kita berharap melaksanakan sesuatu itu yang paling terbaik dalam hidup kita. Dalam hal ini Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi gambaran sekaligus anjuran kepada kita sebagai umat setianya. Apa kata baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia mengatakan, khoslatani la syai'un afdalu minhuma al-imanu billah wa tanfa'u lil muslimin. Ada dua amalan yang dimana amalan tersebut tidak akan ada yang bisa mengunggulinya dari kedua amalan itu. Apa amalan yang sangat diunggulkan itu? Pertama adalah al-imanu billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tanfa'u lil muslimina, dan bermanfaat kepada saudara-saudara kaum muslimin. Hadis ini bisa kita terjemahkan dengan logika yang sangat sederhana. Katakan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua amal, dan dua amal itu amalan apapun tidak akan bisa mengunggulinya. Berimanlah kepada Allah. Apa pengertian iman? Yakin. Pertama yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya di mana? Yakin keberadaan Allah yang maha sempurna dengan zatnya yang wajib kita sembah sampai akhir hayat kita. Dan yakin kepada Allah yang menciptakan kita di dunia ini dengan kebesarannya. Dan yakin kita diciptakan oleh Allah, dunia ini tidak main-main, disetting oleh Allah dengan bagus, dengan sempurna. Allah memberi sarana yang sangat banyak, yang sangat penuh di dunia ini tanpa ada batas. Dan itu harus kita yakini. Dan juga kita yakin beriman kepada Allah. Kita di dunia nanti ada batas keberadaan kita. Ada kalkulasi di depan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup berapa tahun. Dan pada akhirnya nanti semua yang telah diciptakan oleh Allah yakin kembali kepadanya. Dan itu dalam tatanan keimanan disebut kepercayaan sumulia. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, tak kalah pentingnya, amalan yang paling diunggulkan tidak bisa melebihi amalan yang lain, yaitu bermanfaat kepada saudara-saudara kaum muslimin. Khairun nas anfa'ahum linnas. Itu dalam hadis yang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah di mana dia bermanfaat kepada manusia. Dan dalam hadis ini di samping manusia secara umum juga memikirkan nasib kaum muslimin. Secara perjuangan di Palestina kita doakan, di mana kaum muslimin tertindas, di mana kaum muslimin tak berdaya, di mana kaum muslim dalam ekonomi terpuruk. Amalan unggulan yang kedua ini, jamaah rahimakumullah, ini sangat kita perlukan kalau kita di dunia. Banyak manusia hancur hidupnya, orang-orang yang bagus ibadahnya, bagus ketauhidannya, bagus imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bermanfaat kepada orang lain, apalagi mendolimi.
apalagi dipandang dia tidak bagus di hadapan manusia, tercoreng hubungan hablum minanas. Dia termasuk kriteria manusia yang manfaat kepada manusia yang lain. Ada juga manusia di mana hidupnya dunia hitam, hidupnya dengan kemungkaran. Tapi karena di ujung-ujungnya dia berinisiatif semampu ilmunya yang ada, di samping beriman kepada Allah mastata'tum sesuai dengan keadaannya, tapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk bermanfaat kepada orang lain, menjalin silaturahim yang pernah terputus. Dia disaksikan sebagian dekat kerabatnya dia orang baik, sehingga dalam hidupnya disaksikan saudaranya, kerabatnya, teman-temannya, oh ini selama dia detik-detik akhir berbuat kebaikan, otomatis sedikit banyak sesuai dengan konsep keyakinannya, keterbatasan ilmunya yang ada, dia dikategorikan orang-orang yang baik. Kembali amalan unggulan. Kalau kita sebagai manusia tidak bisa menciptakan amalan unggulan, khawatir kita akan jadi orang yang muflis, bangkrut. Kenapa bangkrut? Hidup di dunia sementara. Seperti skenario Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid keimanan semulia tadi. Suka-suka Allah, Allah yang maha. Allah yang maha menciptakan kita, Allah yang maha memberi kebutuhan kita, Allah yang maha menarik kita di dunia dalam kehidupan kita. Kalau andai kata kita tidak punya amalan unggulan secara istiqomah, bangkrut. Menurut kalkulasi kita akan terjadi orang yang muflis kalau kita tidak kita rancang metode amalan unggulan. Harapan kita jamaah rahimakumullah, hidup yang terbatas. Mudah-mudahan kita menelaah hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita taatlah secara optimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, bertakwalah menurut kemampuan, tapi dengan ikhtiar amal unggulan yang menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaatlah kepada saudara kita di sekeliling. Karena kita meninggal nanti kita dilihat oleh makhluk hablum minanas. Itu sangat penting supaya kita disaksikan, kita diambil oleh Allah, disaksikan saudara-saudara kita sebagai orang-orang yang baik, dan juga dilihat pandangan kita di hadapan Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa taat, ittaqillah haitsuma kunta, taat dimanapun kita berada, insya Allah.